Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan membahas lagi 3 biografi murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, Matius, dan Yakobus anak Alfeus. Kita akan membahas Thomas. Thomas artinya kembar, merupakan bentuk Yunani Thoma dari kata bahasa Aram Ibrani Toam. Warga gereja mula-mula yang bercerita dalam bahasa Yunani menyapa dengan sebutan Didymos atau Didymus. Injil Matius, Markus, Lukas hanya mencantumkan nama Thomas secara sepintas atau sekedar menulis dan tanpa komentar yang banyak sebagai satu dari antara 12 murid Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 2-4, Markus 3 ayat 16-19, Lukas 6 ayat 14-16, Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Nah, Injil Yohanes memberikan catatan tentang peranan Thomas ketika bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus akan berangkat ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus. Nah, pada saat itu para murid mengingatkan Tuhan Yesus bahwa di tempat itu ia nyaris dibunuh orang. Namun, Yesus tetap menuju Yudea. Kemudian Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Ia mengaku tidak memahami kemana Tuhan Yesus hendak pergi ketika ia mempersiapkan murid-murid perihal kepergiannya yang akan datang. Ia disebut juga Thomas yang tidak percaya karena tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-murid. Ia membutuhkan bukti real yang dapat diraba mengenai kebangkitan itu. Seminggu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid termasuk Thomas untuk menyaksikan kenyataan bukti-bukti real tentang kebangkitan tubuhnya. Pada saat inilah Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Boleh kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 28. Nah, setelah Pentakosta, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit berubah dirinya. Perjumpaan tersebut menghasilkan iman yang melenyapkan keraguan-raguan, yang membangkitkan semangat hidupnya serta tekad kuat berkarya bagi kemuliaan dan kerajaan Allah. Hal itu nampak dari catatan sejarah gereja oleh Eusebius pada abad keempat. Menjadi perintis pekabaran Injil di kerajaan Partia, pertama kali membawa berita Injil ke India khususnya di Malabar dan Transvancouver, India Selatan, sehingga lahirlah gereja Mar Thoma yang berkembang hingga sekarang. Dan menghasilkan pemberita Injil yang membawa Injil itu kepada Indonesia pada abad kelima di Barus, pantai barat Sumatera Utara. Berikut tentang Matius. Matius adalah orang Galilea yang lahir di Kapernaum dengan nama Lewi yang artinya bersama-sama. Nah, ayahnya bernama Alfeus dan ibunya adalah Maria yang bukan ibu Yesus. Keluarganya adalah pemeluk Yudaisme, agama Yahudi yang taat dan fanatik. Merupakan orang-orang yang sangat nasionalis yang mempunyai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan serta mencintai keberadaan mereka sebagai orang Yahudi sejati. Walaupun mengecewakan orang tuanya, Matius bekerja sebagai pemungut cukai, bahkan menjadi kepala kantor pajak atau bea cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Bekerja sebagai pemungut cukai sangat tidak sukai oleh orang Yahudi sehingga disamakan dengan orang-orang berdosa. Nah, ketika Tuhan Yesus di Kapernaum dan dalam perjalanan menuju pantai, ia melihat Lewi atau Matius sedang berada di rumah pos pemeriksaan bea atau pajak cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Matius meninggalkan pekerjaannya dan dosa penipuannya. Setelah mengenal Tuhan Yesus, ia berganti nama menjadi Matius. Bentuk Yunani dari bahasa Ibrani Matai, artinya karunia Tuhan Allah. Nah, setelah Pentakosta, Matius melakukan pekerjaan pelayanan dan perkabaran Injil di Ethiopia, Afrika. Matius menulis Injil yang khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Sebagai mantan kepala kantor pajak, Matius mempunyai kemampuan terbiasa dengan pekerjaan dan laporan yang mendetail dan sistematis. Kemampuan tersebut ia gunakan dalam menulis ulang semua informasi tentang Tuhan Yesus.
Hasil karya tersebut yang dikenal dalam Injil Matius, Roh Kudus memakai Matius sehingga ia mampu menulis kembali hampir semua catatan penting tentang Tuhan Yesus, kelahiran, Jumat Agung, Paskah, pesan terakhir sebelum ia naik ke surga yang kemudian dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus ada dalam Injil Matius. Selanjutnya Yakobus anak Alfeus. Yakobus, untuk membedakan dengan Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes, ia disebut sebagai Yakobus anak Alfeus. Yakobus dan Matius merupakan anak dari Alfeus dan Maria. Ia dikenal sebagai Yakobus saja, serta murid yang biasa-biasa saja. Dalam Injil Markus, ia disebut Yakobus muda atau Yakobus kecil. Hal itu disebabkan karena postur tubuhnya kecil atau usianya yang lebih muda dari Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus anak Alfeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak, tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang. Tidak ada penjelasan yang akurat yang menunjukkan alasan Tuhan Yesus memilih Yakobus anak Alfeus sebagai salah satu muridnya. Yakobus anak Alfeus adalah orang yang tidak pernah menonjolkan diri. Dari semua murid-muridnya, Yakobus anak Alfeus yang tidak pernah menggelisahkan Tuhan Yesus. Ia tidak pernah kembali pada kebiasaan buruknya, ragu-ragu atau mempunyai kesalahan pengertian. Alasan-alasan Tuhan Yesus memilih Yakobus anak Alfeus sebagai murid mungkin karena yang pertama, ia sangat sederhana, tidak khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, tidak menonjolkan identitas pribadinya. Yang ketiga, mengutamakan karya Tuhan Allah di dunia. Yang keempat, ia bekerja dengan penuh pengabdian. Kemanapun ia diutus, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, mempertahankan iman tanpa mengharapkan penghormatan dari siapapun. Nah, setelah Pentakosta, nama Yakobus anak Alfeus tertulis dalam sejarah pemberitaan Injil dan perkembangan gereja Tuhan, tetapi tidak mencatat bagaimana ia melaksanakan tugas pelayanan tersebut. Yakobus anak Alfeus menginjil sampai di Spanyol, Inggris, dan Irlandia, dan kemudian kembali ke Yerusalem. Akhir pelayanannya di Persia, dan ia mati terbunuh di tempat tersebut. Demikianlah penjelasan dari ketiga murid Tuhan Yesus, dan kita akan membahas di bagian berikutnya ketiga murid Tuhan Yesus lagi. Semoga Tuhan Yesus memberkati.